wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Bagaimana sekolahnya, semangat? Semangat. Terima kasih, begitu terlihat semangatnya, senyumnya begitu ceria, antusiasnya juga kelihatan. Nah, alhamdulillah ya kita semua bisa hadir dalam pelajaran hari ini. Tentunya kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mendapatkan hidayah sehingga bisa sampai ke tempat mencari ilmu. Alhamdulillah hari ini kelas lebih bersih meskipun hari hujan. Tapi kalian memang hebat bisa menjaga kebersihan. Tapi kalian kompak untuk melaksanakan tiket kelas. Sebelum menjadi pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa aja semuanya hadir? Hadir. Dia sudah berapa kali? Tidak hadir? Baik. Kemudian siapa lagi? Iya. Iya, teman-teman. Sudah. Siapa lagi? Naciana ya? Naciana kenapa? Izin. Nah, untuk yang sakit kita doakan semoga Allah cepat sembuhkan penyakitnya. Amin. Nah, pembelajaran kita kali ini materinya makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian submaterinya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian diharapkan mampu membedakan bahan makanan dalam kondisi baik dan tidak baik melalui kajian literatur dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab gangguan atau kerusakan pada paket makanan melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menentukan solusi mengenai gangguan atau kerusakan pada pakan makanan dengan benar. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya? Makhluk hidup yang ada di dunia ada berapa jenis? Ada 5. 1 Indomonera, kedua Indoprotista, ketiga Indomumi atau keempat Rancae atau yang kelima ya. Sebelum kita berkelompok, di sini ada LKPD. Di LKPD ini ada petunjuk kerja atau instruksi kerja. Jadi bagaimana kalian belajar, dibaca, dipahami, dicermati pada LKPD-nya. Nah, jadi langkah kegiatannya atau instruksi kerjanya ada di LKPD ini. Nah, nanti silakan dibaca, dipahami, dicermati. Kalau ada yang harus dijawab, silakan dijawab. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok terlebih dahulu karena kita
belajarnya secara diskusi kelompok. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian itu akan dihadapkan pada suatu fenomena. Nanti ibu tayangkan videonya, ada juga gambar, ada juga sebuah narasi. Nah dari situ kalian harus paham apa yang terjadi pada informasi tersebut. Nah, kemudian kalian eksekusi atau kalian kerjakan melalui model kerja ini. Paham? Sekarang silakan buat kelompok dulu. Silakan. Nah, kemudian bagaimana? Buku paketnya kelompok ini belum ada. Sambil silakan dibuka. Nah, perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil LKPD. Sudah semuanya. Sebelum TKPD kita lihat ada tayangan. Diperhatikan tayangannya. Nah, perhatikan tayangan video berikut. Ada apakah? Bagaimana nasib membangun Budi, salah satu petani pedagang di desa Indonesia Timur, Kecamatan Medan, Kabupaten Goa, Timur, Sulawesi Tenggara. Dampak panas berkepanjangan yang terjadi di wilayah ini membuat Budi mengalami kerugian besar dan gagal panen, sebab tomat-tomatnya cepat berubah warna merah dan membusuk, serta batangnya layu yang terjadi sejak 3 bulan terakhir. Akibat buah tomat cepat membusuk berdampak pada harga tomat murah. Per berat atau setara 25 kg biasanya dijual Budi kepada pengepul Rp125.000 per beratnya. Nah, itu untuk informasi yang pertama. Kemudian ada informasi yang kedua. Nah, gambar apa ini? Gambar roti apa? Roti tawar. Ini gambar rotinya kenapa? Bukan atau berjamur. Ya, soalnya ya bukan itu berjamur. Nah, kemudian ada informasi yang ketiga. Ini ada sebuah narasi, kelihatan? Baik, dibacakan, perhatikan. Arya, seorang siswa SMK yang cukup sibuk dengan aktivitas. Begitu Arya membuka box makanan tersebut, Arya mencium aroma makanan yang membuat perutnya enak. Arya pun langsung menutup hidungnya. Karena makanan itu tidak bisa dimakan, maka Arya pun membuangnya. Nah, jadi ada 3 informasi. Yang pertama dari tayangan video, yang kedua dari gambar, yang ketiga dari narasi ini. Nah, sekarang kalian pilih satu saja dari ketiga informasi ini. Tidak boleh 2, tidak juga 3, cukup satu setiap kelompoknya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Mau mengambil informasi yang mana? Kemudian pahami, cermati isi dari informasi tersebut.
dituliskan pada RKPD. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau ingin melihat tayangan-tayangan tadi, baik ibu kirimkan via WA group ya, baik itu videonya, narasinya maupun gambar. Sekarang silakan isi dulu bagian-bagian pada RKPD. Buku paketnya dibuka saja. Bagian materi ada di situ. Di bahan ajar juga yang dibagikan juga ada. Materi ajarnya coba kasih yang lain. Ini gimana prosesnya dari narasi atau gimana? Ini dia. Nah, nanti saja pas begitu mengisi. Nah, nanti kan ini berdasarkan dengan video atau gambar jelaskan konsep yang berarti nanti tulisnya di sini saja berdasarkan apa modelnya narasi. Nah, jadi yang sudah usah ditulis itu yang informasi yang kalian tulis saja. Nah, nanti berikutnya tinggal ke langkah berikutnya. Ini langkah berikutnya ini berdasarkan dari informasi yang dipilih. Nah, kalau informasi yang dipilih narasi, berarti kesemuanya juga tentang isi narasi. Kan kami informasi berlawanan tadi ya, satu yang baik, yang satu kurang baik, kan kondisi yang berlawanan. Ya, nah kondisi objek ini tempat ini kondisi yang baik seperti apa? Tempat yang baik itu seperti apa? Tempat yang tidak seperti apa? Gitu. Jadi dari kan banyak kriteria tempat yang bagus, kriteria tempat yang tidak bagus. Itu caranya begitu. Kalau tidak ada kriteria. Nah, jadi bagian dari sensor. Jadi bertahap tinggal bagian apanya? Kekurangan dari upaya itu. Upayanya sudah ditentukan solusinya. Kelebihan dari ini dan kekurangan dari ini. Kelebihan dari upaya ini apa? Kelebihan menggunakan itu bagaimana? Kelebihan menggunakan ini bagaimana? Terus kelemahannya dari upaya ini apa gitu? Kan misalnya, kelebihan menggunakan A. Kelebihannya tanamannya berbuah atau tanamannya bagaimana? Buahnya besarnya atau buah tahan lama. Tapi kelemahannya bagaimana? Harganya mahal. Misalnya seperti itu. Kita silakan persiapan untuk presentasi. Perhatikan kriteria presentasi yang baik yang menjadi penilaian. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dan baik. Yang kedua, artikulasi dan intonasi yang jelas. Jadi artikulasi mengucapkan itu jelas. Intonasinya juga cukup, tidak terlalu pelan, tidak juga terlalu
kencang. Kemudian kriteria yang ketiga, materi atau topik yang dipresentasikan mudah dipahami. Ketiga, kriteria penilaian presentasi. Nah, tentunya ada poin yang akan didapatkan. Ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Tentunya kalau terpenuhi ketiga kriteria ini dengan baik, maka predikatnya sangat baik. Nah, tentunya setiap capaian yang kalian lakukan selama proses ataupun hasilnya ini akan ada nilai. Semuanya tidak akan ada yang tidak dinilai. Semuanya mendapat penilaian berdasarkan capaian yang sudah kalian dapat. Silakan dipersiapkan. Siapa yang akan memaparkan nanti? Siapa yang akan menambahkan di catatan bagian PPD-nya? Atau siapa yang akan menjawab? Silakan berbagi tugasnya di sini. Presentasi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi di sini. Saat ini kita akan mempresentasikan kerusakan pada roti tersebut yaitu berjamur dan sudah tidak layak dikonsumsi. Faktor penyebab roti berjamur meliputi faktor manusia, mesin, material, metode operasi, dan lingkungan, dan juga karena terlalu lama didiamkan atau luar sana. Penyebab roti gampang rusak, teksturnya yang lembab dan tidak kering. Kelembaban inilah yang membuat jamur mudah bertumbuh. Upaya yang harus dilakukan adalah menyimpan di dalam kotak, kedap udara atau plastik yang divakum dan disegel. Kelebihan upaya tersebut adalah agar roti tidak cepat berjamur dan membusuk. Kita harus menyimpan dengan baik dan benar agar roti tahan lama. Kelemahan upaya tersebut adalah ketika kita sudah melakukan upaya tersebut, roti akan cepat berjamur. Berdasarkan kelemahan dan kelebihan tersebut, masukkan roti ke dalam plastik yang divakum. Usahakan tidak ada udara yang sedikit pun agar bertahan lama. Itu sudah silakan. Apakah ada yang bertanya? Informasi yang diambilnya dari gambar, ternyata di gambar apa? Roti dalam keadaan berjamur. Tadi sudah dipaparkan. Barangkali ada yang ingin mengomentari, baik bertanya ataupun menambahkan atau bagaimana, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Boleh dengan tangan. Rizky, silakan. Lanjutkan pertanyaan dari Rizky atau Muhammad komentar. Oh, mau bertanya. Saya kalau pulang ke rumah, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan itu?
Oh, belum jawab. Bisa. Faktor penyebab bagi sekali hidup karena mengikuti faktor manusia, besi dan bateria, dan vegetasi dan lingkungan, dan juga makan uang yang disediakan dan ada luasa. Ini bisa disebabkan karena faktor yang masuk ke dalam kemasan itu menyebabkan jamur Karena sekarang atau yang lain berapa ini menambahkan dari jawaban terakhir untuk menjawab pertanyaan Rizky? Rifki bu, Rifki bukan apa? Boleh, silakan. Apa akibatnya jika roti berjamur dimakan? Oh, itu pertanyaan. Apa akibatnya jika roti berjamur dimakan? Atau masih ada yang ingin berkomentar? Udah. Mau dijawab dulu atau menjelaskan dulu pertanyaannya? Kita langsung menjawab dulu. Jadi kira. Silakan menjawab. Siapa yang menjawab bersama yang mau makan? Ambil. Kamil. akan menyebabkan sakit perut dan Kenapa? yang muntaber. Oh, kayak muntaber. Bagaimana cukup? Cukup. Cukup katanya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang berkomentar? Masih ada tidak? Kalau tidak ada silakan ditutup. Kayaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kembali. Alhamdulillah. Semua keempat kelompok ini kalian sudah berhasil tampil mempresentasikan hasil analisis masing-masing kelompok. Nah, pada umumnya kalian sudah mengerjakan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang kalian harus lebih teliti lagi terkait dari instruksi. Instruksi itu sudah berurutan. Jadi setiap langkah di instruksi itu dibaca dengan seksama, dengan teliti apa yang harus kalian lakukan. Jadi ini harus lebih teliti lagi. Ternyata ada beberapa kelompok yang mengerjakan itu sudah benar, hanya kurang pas sesuai dengan instruksinya. Nah, kalau mengikuti instruksi dengan teliti dengan tertib dari awal, maka menginjak langkah berikutnya itu akan lebih terarah, yang akhirnya akan lebih mudah terlihat masalahnya apa, penyebabnya apa, sampai bisa menentukan solusi terhadap permasalahan yang kalian dapat. Nah, jadi untuk berikutnya instruksinya lebih dipahami lagi dengan teliti, kemudian dipahami lagi urutannya seperti apa yang harus dilakukan. Itu yang harus kalian lebih perhatikan lagi. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan atau masukan bagi kalian untuk belajar lebih baik lagi. Nah, ini ada berbagai sumber informasi yang kalian ambil. Ada yang dari gambar, ada yang video. Ya. Nah, itu sudah bisa kalian eksekusi dengan baik. Analisisnya juga cukup baik. Nah, untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? SMK
Oke, semuanya sudah ya? Telah selesai pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Ada beberapa hal yang sudah sesuai, ada juga beberapa hal yang belum sesuai, seperti ketepatan menjalankan instruksi, kemudian kekeliruan antara permasalahan dengan ketepatan solusi yang disampaikan. Tujuan pembelajaran kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang kita analisis itu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, tepatnya pada bagian bahan makanan. Jadi fokusnya ke situ. Jadi perhatikan apa yang kita pelajari dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau paham tujuan pembelajarannya, apa yang dilakukan tidak akan melenceng, tidak akan lepas dari tujuan tersebut. Pada umumnya kalian sudah melakukan dengan baik. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman. Nah, tentunya bekerja berkelompok itu bukan saling ingin merasa diri kita paling baik, bukan supaya ingin diri kita yang paling pintar, paling hebat. Kita harus memberikan kesempatan kepada yang lain, karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh teman lain atau rekan satu kelompok itu mungkin saja tidak terpikirkan oleh kita, karena manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin kelebihan dari sisi yang lain, tapi ada kekurangan dari sisi yang lainnya. Untuk itu dalam kerja kelompok diperlukan upaya atau rasa saling menghargai, saling memberi toleransi, saling memberi peluang. Kalau sudah berkolaborasi dengan baik, bertoleransi dengan baik, memberikan kesempatan, merespon dengan baik, kalian bukan saja mendapatkan materi yang sesuai harapan, sesuai tujuan, tetapi kalian mendapatkan nilai lain, yaitu penerapan karakter yang tadi, kolaborasi yang baik, toleransi, disiplin juga yang baik, kemudian memberikan kesempatan kepada yang lain dan saling menghargai. Jadi pembelajaran yang kalian lakukan ini, kalian mendapatkan berapa hal pembelajaran bermakna. Satu, dari sisi materi, mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Mendapatkan tidak? Mendapatkan. Berupa apa? Tadi kalian mampu menganalisis tentang bahan makanan. Manfaat yang kedua, kalian bisa menambah dan memperkuat karakter yang baik. Nah, itu alhamdulillah dua capaian itu, dua hal besar capaian itu sudah kalian dapatkan. Nah, untuk itu satu kali lagi, siapa kita? SMK Didik Kopi. SMK Didik Kopi. Yes, tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian memang hebat, kalian memang kreatif. Ibu bangga pada kalian, jempol dong untuk kalian semua. Tepuk tangan. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai dengan baik. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.